Saudara, untuk kita bangkit menjadi terang, kita butuh kasih mula-mula. Kasih mula-mula menimbulkan semangat. Untuk kita bangkit, itu perlu semangat saudara. Untuk membuat kita semangat, kita harus punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama secara luar biasa. Pengikut Kristus yang radikal adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Orang Kristen yang sejati, orang yang Kristen benar-benar Kristen. Di perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan. Katakan dicurahkan. Kita ingat Pentakosta pertama terjadi di loteng atas. Dan kedua kita sudah sangat tahu, tahun 1906 di Azusa Street. Pentakosta perjanjian baru berbicara juga tentang pencurahan Roh Kudus. Kita mesti belajar bersandar kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia seperti Gunung Sion itu yang dikelilingi gunung. Manusia selalu berbicara masa lalu, dosa dan kelemahan. Tetapi Yesus, kalau lihat orang yang sudah bertobat, mau diperbarui mengakui kelemahannya, dia tidak akan ingat-ingat lagi kelemahan kekurangan itu. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi jangan saudara membatasi apa yang Tuhan dapat lakukan. Sekalipun itu keadaannya tidak mungkin. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Satu-satunya yang bisa menguduskan saudara dari dosa adalah iman kepada karya Yesus di kayu salib. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara pegang ini baik-baik. Saya tidak tahu keadaanmu hari-hari ini, tapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang jauh dalam hatinya adalah tidak pengen menjauhi kita. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Kekristenan itu harus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Yang kedua dari perasaannya. Yang ketiga dari cara berpikir. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ketika kita mengalami krisis, kita datang kepada Dia. Percayalah, Dia mau dan sanggup memulihkan kita. Bahkan membuat kehidupan kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, lebih dahsyat lagi. Kepenuhan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Menghasilkan mujizat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Yang jelas, dengan adanya pandemi COVID-19, akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Alkitab mengatakan bahwa ciptaannya itu adalah ciptaan yang teramat baik dibandingkan semua penciptaan yang lainnya. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi hari-hari sulit. Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kita,
Oh, tanpa Yesus tak seorang pun kita mampu mengubah hidup kita sendiri, saudara. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita semua yang percaya dan menerima Yesus, maka kita mengalami hidup yang diubahkan. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yesus akan datang segera untuk menjemput orang yang merindukannya. Dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, saudara dan saya diminta untuk memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana saudara dan saya telah hidup. Bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk mengikuti arahan yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara harus tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu artinya saudara sukalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Seberapa sering, seberapa banyak kita datang kepada Dia, kita minta ampun. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Daud punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan pengalaman pribadinya bersama Tuhan itu memberikan dia percaya, yakin Tuhannya pasti tolong dia. Akan ada dua tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Apa yang menjadi inti kerinduan hati Tuhan Yesus? Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi murid, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kesempurnaan itu bagus, terbaik itu bagus. Tapi kalau kita menyempurnakan diri kita memaksa diri kita tampil wow, tampil keren, lalu akhirnya kita memiliki satu kata, iri hati. Itu yang menjadi persoalan. Natal ini bisa menjadi Natal yang paling berarti. Kenapa? Karena Natal ini adalah Natal yang sederhana. Ketika saudara dengar doa-doa yang dinaikkan, saudara berdetak, ini janji Tuhan. Ketika saudara berkata, ya, amin, saya percaya. Pada saat itu, saudara menunjukkan rasa hormat. Dan Tuhan melihatnya apa? Ini orang punya iman. Saya sampaikan, jangan lewatkan kesempatan ini, yang indah ini, karena sekali lagi tidak tahu esok apa yang terjadi. Kita harus introspeksi diri kita untuk masuk ke tahun 2021, tahun integritas. Bagaimana Yesus lahir, Tuhan sudah lahir ke dunia, tetapi kita harus introspeksi diri kita. Apakah karakter ilahi itu sudah lahir dalam kehidupan kita dan sudah dewasa dalam kehidupan kita? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya lihat ibadah kita luar biasa ya. Kita percaya ibadah online ini tidak kalah dengan ibadah offline. Dan saya bersyukur di mana semua pada semangat dan sehat. Untuk itu juga saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan masuk ke tahun 2021, tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai.